sih yang saya lakukan pada waktu saya dulu sering merasakan keliengan ya, limbung atau ya yang jelas kepala keliengan seperti limbung, seperti apa ya, kaki kita nggak berpijak di tanah kayak gitu ya, kayak berasa kayak ada gempa kayak gitu. Jadi bagaimana cara saya untuk mengatasinya? Silahkan tonton video ini sampai habis, dan agar tidak salah paham tolong jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda KKPF ya, channel sharing berbagi pengalaman seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Sekali lagi saya tekankan ya, saya di sini bukan ahli medis, bukan juga orang yang ahli di bidang ini ya, tapi saya hanya seorang pejuang GERD anxiety yang dulu pernah mengalami atau menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi itu mengenai kiat-kiat apa saja ya yang pernah saya lakukan pada waktu saya masih menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis dulu. Pada saat saya merasakan sensasi-sensasi seperti kepala keliengan, kemudian kaki seperti tidak berpijak di tanah ya, atau juga kayak badan berasa limbung, kayak mau jatuh kayak gitu ya, kayak orang kurang darah kayak gitu ya. Biasanya juga kalau kita udah ngerasain sensasi keliangan seperti itu, otomatis kita bakal berpikir, aduh jangan-jangan aku mau pingsan, jangan-jangan aku mau jatuh kayak gitu ya, dan bahkan berpikir jangan-jangan nanti kalau udah jatuh bakal bisa end kayak gitu ya. Itu biasanya hal-hal yang difikirkan oleh penderita gangguan GERD anxiety ya teman-teman. Itu juga dulu saya rasakan, makanya saya bisa mengatakan hal ini ya. Jadi teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya, keliengan itu sering menghampiri atau sering singgah ya, sering saya rasakan itu pada saat GERD saya masih terbilang cukup parah ya. Jadi pada saat GERD saya masih parah itu hampir setiap hari saya merasakan sensasi keliengan ya. Jadi kita ngerasain seolah sedang ada gempa kayak gitu. Jadi badan kita limbung, badan kita goyang, kita nggak seimbang kayak itu, kayak mau jatuh kayak gitu ya. Untuk mengatasi masalah keliengan ini ya, itu disesuaikan juga, kita harus kenali kayak gitu ya, kita kenali apa sih penyebab kita bisa merasakan keliengan kayak gitu. Seperti saya ya teman-teman, pada waktu GERD saya masih sangat buruk dulu, itu keliengan saya ya jelas ya disebabkan oleh masalah kekurangan nutrisi, karena emang sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi di badan saya itu bermasalah ya, karena emang sistem pencernaan yang bermasalah. Jadi kalau udah masalahnya karena GERD, itu biasanya saya lebih sering makan teman-teman. Jadi saya lebih sering makan dengan porsi yang mungkin bisa dibilang lebih sedikit ya. Jadi bisa dibilang 2 jam sekali itu saya harus makan kayak itu. Karena kalau udah 2 jam saya belum makan, itu biasanya bakal datang lagi sensasi keliengannya itu teman-teman. Jadi karena saya punya GERD dan GERD saya itu cukup parah, jadi ya hal yang pertama saya lakukan saya untuk mengatasi keliengan itu, sebelum 2 jam saya udah harus makan kayak itu teman-teman. Dan pada saat GERD saya udah membaik, itu terkadang juga saya masih merasakan keliengan ya, makan saya udah lebih bagus kayak gitu ya teman-teman, tapi saya juga masih merasakan keliengan. Jadi bisa disebabkan oleh hal lain teman-teman. Jadi itu juga bisa disebabkan karena otak kita atau darah kita itu kekurangan oksigen, jadi atau kekurangan air ya teman-teman. Jadi untuk mengantisipasinya itu kita harus cukup minum. Jadi badan kita harus cukup minum, dan itu dibilang ya oleh dokter juga ya, kita mungkin semua udah tahu itu minimal sehari kita harus minum 2 liter. Jadi teman-teman juga bisa cek kira-kira teman-teman udah pas belum sih gitu mengkonsumsi air gitu ya, kalau emang masih merasakan sensasi keliengan. Kemudian yang ketiga teman-teman, mungkin yang pertama udah ya makan udah diatur gitu ya, makannya udah diatur, terus kecukupan minumnya juga udah kayak gitu ya, tapi masih juga teman-teman ngerasakan keliengan. Bisa jadi itu
kelingan teman-teman itu disebabkan oleh aliran darah teman-teman tidak lancar atau ada pengentalan darah gitu teman-teman ya. Dan untuk mengatasi hal itu dibutuhkan olahraga teman-teman. Jadi kita rutinkan olahraga teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau makannya udah, minumnya juga udah kayak gitu tapi masih merasakan sensasi kelingan juga, coba teman-teman juga untuk berolahraga minimal seminggu sekali lah teman-teman ya, atau 3 hari sekali, atau yang paling bagus ya 2 hari sekali ya. Mungkin nggak harus olahraga berat, cukup olahraga ringan aja. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman juga bisa lebih membaik. Kemudian setelah semuanya itu dilakukan ya teman-teman, makan udah, kemudian kecukupan akan air juga udah, olahraga juga udah, terus masih juga merasakan kelingan teman-teman, itu bisa disebabkan oleh hal lainnya juga teman-teman, seperti stres. Mungkin teman-teman masih stres, masih banyak pikiran kayak gitu sehingga membuat teman-teman masih stres, kemudian membuat teman-teman jadi kalau biasanya kalau kita stres kan itu jadi kurang tidur ya. Jadi kurang tidur itu kan bisa menyebabkan kita kurang darah kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan kelingan teman-teman. Kemudian juga ada hal penyebab lain, itu seperti kita terlalu lama menatap layar handphone atau gadget kita teman-teman, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kita kelingan teman-teman. Jadi ya bisa teman-teman koreksi diri kayak gitu ya, apa sebenarnya yang salah dari teman-teman dan coba perbaiki kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video dari saya untuk masalah kelingan ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk saya, untuk teman-teman, dan untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis video ini, yang setia pada channel ini, yang selalu mendukung channel ini ya. Dan untuk teman-teman yang baru menonton video ini dan baru bergabung di channel ini, saya minta dukungannya, saya minta subscribe-nya ya, agar video ini makin berkembang dan semoga bisa menjadi amal kebaikan teman-teman semua. Saya akhiri teman-teman video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.